Udah rilis pengumuman polisi pun masih ribut aja nggak terima. Aduh, bagaimana nih? Maunya apa sih ya? Ini ribut lagi soal alat tumpul ya. Apa? Benda tumpul. Benda tumpul ya. Jadi benda tumpul itu ya maksudnya adalah pagar ya. Benda tumpul itu pagar, teman-teman. Pagar apa? Pagar rooftop ya. Pagar rooftop itu itulah yang disebut dengan benda tumpul. Kemudian benda tumpul juga mencakup plastik dan lakban, itu benda tumpul. Jadi yang bisa menjawab sebab-sebab kematian ya adalah kedokteran forensik. Kenapa? Alasannya ada. Kedokteran forensik itu memang betul-betul terlatih bagaimana cara mengenal sebab-sebab kematian. Itu harusnya bertanya kepada kedokteran forensik ya. Apa itu luka? Apa itu lecet gitu? Apa itu apalagi lebam dan memar? Tanyakan betul-betul. Dan apa itu benda tumpul? Jangan ribut dulu. Setelah ditanyakan baru dilakukan sinkronisasi. Kan begitu. Jadi kalau kita bilang luka itu memang ada dua macam ya. Bisa disebut luka lebam, bisa disebut luka memar. Luka lebam, luka yang terjadi setelah kematian. Luka memar, luka yang terjadi sebelum kematian. Jadi ada dua luka memar. Luka memar yang pertama di bibir bagian dalam itu luka memar ya, atau lecet lemar. Luka itu lecet maksudnya. Lecet memar itu ya, lecet memar itu terjadi sebelum kematian. Jadi benda tumpulnya adalah plastik dan lakban yang melilit itu tadi. Terjadilah luka atau lecet di bagian bibir bagian dalam situ. Ya enggak? Terus ada yang kedua, memar karena ini sebelum kematian ya, karena pagar rooftop ya. Nampak sekali bagaimana beliau itu ya pada waktu itu berusaha naik ya, berusaha manjat pagar rooftop itu sudah sampai ke tiang. Kemudian terjadi usaha kedua sampai atas pusar ya, hampir atas pusar. Itu terjadi namanya lecet atau memar. Nah, kalau lebam ya, ini dalam kedokteran forensik apabila terjadi yang namanya pemaksaan oksigen ya, oksigen dipaksakan untuk terhalang ya, untuk terhalang bersirkulasi atau mencapai otak, bahkan menghalangi darah untuk mencapai otak, terjadilah yang namanya kematian paksa. Kematian paksa ini ya menyebabkan oksigen tidak bisa masuk, darah kekurangan oksigen. Itu yang pertama. Yang kedua, karbon dioksida yang sebagai toksik ataupun metabolisme yang harus dibuang tidak bisa dikeluarkan. Ini mengakibatkan darah menjadi encer ya. Dalam penelitian kedokteran forensik, darah menjadi encer sehingga apa? Kalau darah menjadi encer sehingga lebam itu lebih cepat terjadi. Lebam itu lebih cepat terjadi. Itu loh. Lebam itu apa? Lebam adalah pasca kematian. Nah, ini ada dua model. Kalau orangnya tertelungkup, lebamnya lebih meluas. Tapi karena orangnya terlentang, lebamnya itu tidak terlalu meluas. Jadi kesimpulan saya, yang layak untuk ditanyakan perihal tentang ini adalah kedokteran forensik.